Kalau menyimpulkan dari situ ya historis lah. Sudah lama perjuangan ini yang dilakukan oleh masyarakat Palestina, bangsa Indonesia berulang-ulang setiap presiden mendukung terhadap kemerdekaan Palestina, dan itu belum pernah terjadi sampai hari ini. Masih terus dijajah oleh Israel. Lucunya, negara yang mengaku paling demokratis, paling manusiawi justru mendukung, bahkan mengirim kapal induknya ke sana untuk membackup ketidakmanusiawiannya Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khairil wa bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana minni 'adim fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pemirsa Usik, saya coba untuk ngajak subscriber bersandasan untuk musik terkait dengan urusan kegaduhan ya, perang di Palestina dan Israel. Pemirsa, tanggal 7 Oktober kemarin diawali ya. Sebetulnya bukan itu titik awalnya, tapi sebelum-sebelumnya banyak sekali terjadi kasus-kasus bagaimana kebiadaban ya, kebiadaban tentara Israel di Masjid Al-Aqsa dan mengusir orang-orang sholat di situ terus berulang-ulang. Dan pada tanggal 7 Oktober kemarin Brigadir Al-Qassam melakukan serangan kejutan gitu ya, surprise attack, sehingga mengejutkan banyak orang dan juga dari pihak Israel sendiri. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah disangka-sangka oleh pihak Israel bahwa akan seberani itu ya Brigadir Al-Qassam untuk melakukan serangan. Tapi kita semua tidak mau bicara masalah itu, tapi bicara masalah terkait dengan urusan kemanusiaannya. Setelah itu langsung direspon oleh Presiden Israel Netanyahu, dan juga dilanjutkan dengan Menteri Pertahanannya merespon langsung dan memerintahkan ngepung Gaza gitu ya. Waktu itu serangan balasannya sangat luar biasa, hancur lebur Gaza, dan sudah ribuan orang sudah mati gitu, tewas, dan itu pun belum selesai. Masih ada lagi, itu katanya Presiden Presiden Israel, perang sedang dimulai, meskipun sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi korban dan tewas. Yang menjadi korban itu masyarakat sipil, anak-anak dan ibu-ibu dan macamnya. Begitu mengerikan saya melihat video-video di medsos itu. Begitu menderitanya saudara-saudara kita di Palestina. Itu pun tidak tidak menjadi pertimbangan oleh pemerintah Israel untuk terus melakukan serangan-serangan yang membabi buta di situ. Istilah yang dipakai oleh Benjamin Netanyahu dan juga oleh Menteri Pertahanannya itu sedang berperang dengan binatang, bukan, tapi dirinya sebetulnya yang binatang. Bagaimana tidak? Orang-orang yang diserang itu justru rumah sakit ada, kemudian penduduk juga, dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai sebuah langkah kemanusiaan, ya tidak lah. Justru dia nyasar balik, itu kebiasaan Yahudi. Kebiasaan Yahudi itu begitu, memutarbalikkan fakta. Dirinya yang tidak manusiawi, tapi dia menuduh orang yang tidak manusiawi. Dia sebetulnya yang berhati dan bersifat binatang, tapi dia menuduh orang menjadi binatang. Palestina itu sebetulnya sejak dulu sudah melakukan perjuangan untuk bagaimana kemerdekaannya. Sejak itu juga Israel terus-menerus melakukan penjajahan dengan berbagai model, merangsek ke tanah-tanah Palestina, membangun pemukiman-pemukiman Palestina,
membangun pemukiman Palestina di jalur Gaza, orang pribumi terusir dan lain sebagainya. Itu cara-cara mereka sebetulnya. Dan orang selama ini banyak terkecoh menilai dan menyimpulkan hanya karena baik berangkat dari tanggal 7 Oktober kemarin, seolah-olah Al-Qassam dan Palestina ya di pihak yang salah. Kalau menyimpulkan dari situ ya historis lah. Sudah lama perjuangan ini yang dilakukan oleh masyarakat Palestina, bangsa Indonesia berulang-ulang, setiap presiden mendukung terhadap kemerdekaan Palestina, dan itu belum pernah terjadi sampai hari ini. Masih terus dijajah oleh Israel. Lucunya, negara yang dianggap, yang mengaku paling demokratis, paling manusiawi, justru mendukung, bahkan mengirim kapal induknya ke sana untuk membackup ketidakmanusiawiannya Israel. Pemirsa, saya hanya ingin mengajak semua pihak untuk minimal prihatin dan mendoakanlah teman-teman saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, bagaimana penderitaan mereka hari ini. Perintah dari Menteri Pertahanannya itu justru air diputus, bantuan makan diputus, semuanya diisolasi. Air sudah nggak ada, makan nggak ada, masih dalam ketakutan. Ada bom yang sewaktu-waktu datang gitu ya. Betapa tidak manusiawinya. Bahkan akhir-akhir ini, kemarin ya, ada ultimatum dari Israel untuk segera seluruh masyarakat Gaza segera mengungsi ke daerah Palestina Selatan, karena akan ada serangan darat. Itu juga tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Tipologi orang Yahudi itu, Israel khususnya ya, memang sering berbalik-balik. Apa yang dia lakukan dituduhkan kepada orang lain. Apa yang dia perbuat justru itu dituduhkan kepada orang lain. Seolah-olah orang lain yang salah, dia selalu benar. Dia selalu benar. Sekarang ini bangsa dunia sedang mengutuk langkah yang dilakukan oleh Israel. Di Amerika sendiri, masyarakat Amerika sendiri justru sedang mengumandangkan Save Palestina. Meskipun Joe Biden sudah terlanjur mengirimkan kapal induknya ke Israel. Seluruh dunia loh mengutuk, tapi dia merasa benar sendiri, bahwa dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar dan sangat manusiawi. Ini logika-logika yang dibangun hari ini itu justru banyak hari menyasar kepada orang-orang yang sebetulnya perilaku semacam itu perilaku Yahudi, dan kita sedang saksikan hari ini. Dan itu banyak terjadi di sini sebetulnya. Sudah jelas-jelas dilakukan salahnya sendiri, justru menuduh orang salah. Maling teriak maling, penjahat teriak penjahat, perampok teriak begal. Itu yang terjadi, itu tren hari ini pemirsa. Dan ini yang menjadi pelopor adalah Israel. Yang menjadi pelopor ini Israel. Jadi kalau di Indonesia hari ini banyak pembegal berteriak perampok, yaitu Israel. Israel ini. Pemirsa, saya tidak banyak-banyak, hanya sekedar menyapa pemirsa untuk mengingat dan juga merenungkan terkait dengan bagaimana posisi hari ini di Gaza, konflik perang ini. Saya juga hanya mengajak untuk bersyukur bangsa Indonesia hari ini bisa enak tidur, bisa nyaman tidur. Bagaimana kalau kita bayangkan masyarakat di Gaza hari ini, bagaimana penderitaannya, makan saja sulit, apalagi tidur. Juga memikirkan bagaimana anggota keluarganya sudah mati, tewas. Pokoknya sempurna penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Makanya kalau di Indonesia kita harus bersyukur banyak gitu ya, bahwa kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa,
bisa tidur meskipun sekarang sering dibisingkan dengan colotehan dan nyinyiran orang-orang yang ambisi terhadap kekuasaan. Bahkan hari ini pun masih ada istilah para kadrun yang mau membela Hamas, silakan bantu Hamas biar menjadi kadal gosong. Bisa-bisanya itu keluar dan ditulis. Entah apa yang menjadi pertimbangannya, kok tidak ada sama sekali rasa prihatinnya terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kok itu dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah kita menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa untuk membantu ke sana, tapi setidaknya kita bisa berdoa untuk bagaimana keselamatan dan kesabaran saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.